Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol ketika kita mau menanam kelapa sawit di lahan yang baru, baik mau replanting ataupun tanaman pada lahan kosong yang kita tanami kelapa sawit. Pemupuknya apa sih yang harus kita lakukan? Bahwa sebelum kita melakukan penanaman sendiri, bahwa kita juga harus memberikan sebuah pupuk dasar yang berada pada lubang tanam yang kita buat. Lubang tanam yang kita buat biasanya sekali lagi menggunakan RP dan menggunakan dolomit. Kalau untuk tanah gambut, dolomitnya proporsinya lebih banyak karena bahwa untuk mengurangi keasaman dan nanti untuk perangsangan dan perangsangan akarnya juga kita menggunakan rock fosfat. Jadi dosisnya kalau untuk satu lubang tanam yang standar, dolomitnya 500 gram dan RP-nya adalah 250 gram untuk lahan gambut. Pada lahan-lahan lahan mineral ini termasuk lahan pasiran, lahan yang berliat. Ini juga disebut lahan mineral, di mana bahwa ketika di dalam lubang tanam kita juga menggunakan rock fosfat dan dolomit, namun proporsinya dibalik. Rock fosfatnya 500 gram dan dolomitnya 250 gram. Ada juga beberapa memang yang tidak menggunakan rock fosfat juga ada, tapi tidak menggunakan dolomit, hanya menggunakan rock fosfat saja. Pada lahan-lahan mineral hanya merangsang perakaran, untuk bertujuan merangsang perakaran saja, dengan perkiraan bahwa pH-nya itu sudah menjelang netral. Itu adalah pupuk lubangnya. Lah pertanyaannya adalah kapan kita mulai mupuk nih Pak Wendy? Lah sebelum kita bahas kapan mulai mupuk, bagaimana kalau lupa pupuk dasarnya? Ketika kita melakukan pemupukan lubang dolomit atau rock fosfat, terkadang kita terlupa karena mungkin belum nonton video untuk Brondol, terlupa. Kalau Bapak Ibu semuanya terlupa, boleh ditambahkan di bagian atasnya. Namun proporsinya berkurang. Jangan dipaksa sampai 500 sampai ditambah 250, jadi 750 jangan. Jadi kalau misalnya ketinggalan dolomitnya lupa, ya bisa ditambahkan bagian atasnya saja. Setelah pemupukan lubang, setelah tanaman ditanam, ditabur itu di atasnya juga nggak apa-apa. Kalau hanya menggunakan dolomit saja, ya rock fosfatnya ditabur. Kalau menggunakan rock fosfat saja, ya dolomitnya juga ditabur di bagian atas. Kalau keduanya lupa apa ini, ya ditabur keduanya juga nggak apa-apa di atas permukaan tanah di tanaman kelapa sawit yang sudah kita tanam. Nah, pemupukan yang kita bisa berikan, yang pertama adalah kita bisa menggunakan pupuk organik juga bisa untuk perangsangan bagian atas. Kemudian kita tutup dengan menggunakan jangkos. Jangkos bisa diberikan adalah 1 bulan setelah tanam bibitnya. Kalau mau dikasih jangkos langsung juga nggak apa-apa bagian atasnya, tapi berjarak sekitar 30 cm dari bonggolnya. Jangan dirapatkan pada bonggol tanaman kelapa sawit yang baru kita tanam. Kemudian kalau pemupukan kimia yang bisa kita laksanakan, kita juga balik lagi ketika kita menanam kelapa sawit itu ada 2 pola. Pola mau pakai pupuk kimia tunggal ya bisa, mau pakai pupuk kimia majemuk juga bisa. Kalau kita menggunakan pola pupuk yang tunggal, maka pada bulan pertama adalah menggunakan urea 100 gram. Walaupun majemuk ini ya, tetap pupuk perdana itu adalah urea 100 gram. Begitu juga dengan tunggal, pupuknya juga sama, di 1 bulan setelah tanam di lapangan adalah dengan menggunakan urea 100 gram. Namun ada hal yang harus dipahami, bahwa ketika kita melakukan pemupukan urea 100 gram, hal yang harus diperhatikan yang pertama, ketika bibitnya itu tidak mengalami stres, maka bisa dipupukkan dengan menggunakan urea 100 gram. Kemudian yang kedua, penggunaan urea ini jangan terlalu mepet pada bonggolnya, lebih ditebar sekitar 30 cm di bagian piringannya, dari 30 cm dari bonggol kelapa sawitnya, sehingga ditebar merata melingkar dan jangan bertumpuk untuk mengurangi kemungkinan menguapnya urea dalam bentuk amoniak. Nah, setelah 3 bulan setelah penanaman baru kita melakukan pemupukan. Kalau pupuk tunggal, maka di minggu pertama nanti kita menggunakan dolomit sama rock fosfat. Kemudian kalau di minggu 3 dan 4 pada bulan ketiga adalah kita bisa menggunakan pupuk urea sama KCL kalau kita menggunakan pola pupuk tunggal. Kalau pakai pola pupuk majemuk, maka di 3 bulan pertama, di 3 bulan setelah tanam, minggu pertama dolomit dan minggu ketiga atau 4 baru NPK-nya, yaitu NPK 12, 12, 17, 2. Yang sering muncul pada pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah kapan boratnya? Kapan boratnya? Borat adalah unsur hara mikro yang bisa diberikan pada tanaman kelapa sawit pada usia 12 bulan setelah penanaman sebibit sawit kita di lapangan.
Namun pada kasus-kasus yang urgent pada daerah terasan yang sangat miskin unsur hara boron, maka bisa ditambahkan secepatnya, misalnya 6 bulan juga bisa dengan menggunakan 50 gram pupuk boron atau pupuk yang mengandung boron sekitar 46% B2O3. Bisa ditambahkan, nggak apa-apa. Lah, yang sering salah kaprah adalah sahabat The Brondol, ketika kita melakukan pemupukan ini adalah kita berharap bahwa tanaman kelapa sawit kita itu cepat gede, sehingga kita menggunakan pupuk itu sampai over. Itu tidak. Memang memang tanaman kelapa sawit kita itu membutuhkan pupuk, tapi proporsinya adalah sesuai dengan umur tanaman dan perkembangan tanamannya. Jangan digas habis, kita mupuk wajib harus sekian kilogram supaya gede, ya jangan, karena ada proporsinya. Sehingga untuk sebagai panduannya sahabat-sahabat The Brondol semuanya bisa melakukan bisa WA The Brondol untuk bisa mendapatkan pupuk pupuk rekomendasi general dari PPKS yang baik menggunakan tunggal ataupun majemuk, baik di mineral ataupun di gambut yang polanya cukup berbeda. Di mana bahwa pola-pola ini sahabat The Brondol kita juga bisa memberikan pupuk organik. Apakah harus janjangan kosong? Juga tidak. Selama masih ada janjangan misalnya pupuk organik dalam bentuk misalnya kotoran ayam, kambing, sapi, ya monggo saja. Tapi di lubang tanamnya kalau mau ditambahkan pupuk organik jangan terlalu banyak. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan bahwa pupuk organik yang ada di dalam lubang tanam nanti akan mampu memegang air. Ketika air masuk ke dalam lubang tanamnya, ini akan menjadi masalah ketika bahan organik terlalu banyak di dalam lubang tanam. Sehingga penggunaannya hanya secukupnya saja, supaya untuk membantu perbaikan struktur di dalam lubang tanam itu sendiri. Dan menanggapi ada yang komentar bahwa The Brondol itu hanya sekelas pustaka dan teori, bahwa terima kasih Mas atas sarannya dan kritikannya, dan alhamdulillah bahwa The Brondol kerja di sebuah perusahaan kelapa sawit swasta yang pada hari ini sudah masuk ke tahun ke-17, Mas. Bukan hanya masalah pustaka, tapi memang saya pengajar di sebuah perusahaan. Jadi apa yang saya sampaikan adalah dari perusahaan oke, dari balai penelitian juga oke, dan juga dari dari sahabat-sahabat The Brondol yang sering-sering sama The Brondol adalah oke juga, yang saya rangkum menjadi sebuah memberikan sebuah sharing knowledge atau sharing ilmu kepada sahabat-sahabat The Brondol untuk bisa diambil hikmahnya, supaya perkembangan kelapa sawit kita itu akan menjadi lebih baik. Dan di dalam pola pemupukan ini yang masih salah, jangan pernah tergoda oleh pupuk-pupuk yang menawarkan surga. Pupuk pakai garam, krosok misalnya, ini enggak lah, tidak. Pakai pupuk NPK atau pupuk tunggal saja sudah cukup untuk merangsang perkembangan. Nah, masih banyak yang perlu dipahami di dalam pola faktor pembatas yang sering The Brondol sampaikan. Salah satunya adalah ketika lahannya dia berpasir, apakah bisa nih Pak Pendi ke pasir bekas galian tambang lah, pasir bekas galian yang lainnya, ataupun lahannya memang benar-benar berpasir. Faktor yang paling mutlak adalah bahwa bagaimana menutupi faktor pembatasnya adalah dengan menggunakan bahan organik yang dengan jumlah yang cukup besar. Ketika kita menggunakan bahan organik yang cukup besar, maka faktor kelemahan dari pasir yang tidak memiliki muatan dan tidak mau memegang air bisa ditutupi dengan penambahan bahan organik itu sendiri. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Dan satu lagi, jangan pernah mencampur pupuk jadi satu. Dalam bentuk pupuk tunggal itu jangan dicampur jadi satu. Urea, rock fosfat, dolomit, KCl dicampur jadi satu, tidak saya sarankan. Sehingga di dalam pola pemupukan 3, 5, 8, 12 bulan setelah penanaman di lapangan, maka dolomit sama rock fosfat itu tetap berada pada minggu pertama. Kemudian minggu 3 dan 4 pada bulan yang sama. Karena 1 bulan itu harus masuk pupuk semuanya. Maka polanya adalah rock fosfat dolomit pada minggu pertama, kemudian urea dan KCl di minggu ketiga atau keempat, supaya ada jedanya yang nanti tidak akan mengabarkan, tidak mengantagoniskan pupuk yang kita berikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan insya Allah pada bulan puasa ini The Brondol tetap standby untuk bisa membantu sahabat The Brondol. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat oleh Allah yang Maha Segalanya. Dan semoga ini kemarin saya lewat Pelalawan, semoga cepat membaik daerah-daerah yang terkena banjir. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum.